Kenapa kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh? Kenapa? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka. Siapa yang ragu para sahabat paling benar? Adakah yang ragu para sahabat, murid-muridnya Nabi langsung, dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diawasi langsung oleh Allah. Kalau ada kesalahan Allah turunkan ayat menegur para sahabat. Terus kita masih ragu tentang mereka adalah yang terbaik dan terbenar, yang Nabi menjadikan salaf sahabat sebagai barometer kebenaran. Bukankah tadi Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi? Firqah yang benar adalah yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Bukankah Nabi yang berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Gigitlah sunnahku dan gigitlah sunnah para sahabatku. Bukankah Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radhu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar, Allah ridha kepada mereka. Adapun setelah para sahabat Allah kasih syarat, walladzina tabauhum bi ihsan. Kalau ingin diridhoi oleh Allah harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Salaf hanya satu, mengikuti manhaj para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka, yang merupakan kebenaran mutlak dalam memahami, dalam kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah, karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, itu kan yang orang mendahului kita dulu. Yang memerintahkan kita bermanhaj dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Di antaranya hadis yang tadi kita bahas, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian hadis tentang iftirakul ummah, bercerai-berainya umat ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang aku, yakni golongan yang selamat, al-firqah an-najiyah, yang aku bersama para sahabatku berada di jalan tersebut. Yang ketiga di antaranya sabda beliau tadi, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Pada hajjatul wada, beliau memerintahkan para sahabat untuk berdakwah, menyebarkan din. Kalau seandainya para sahabat manhajnya tidak benar, tentu tidak akan diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendakwakan agama beliau. Perintah Nabi kepada para sahabat, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan tabligh, menyampaikan kepada yang tidak hadir, menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang kepercayaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa para sahabat ahli dakwah, menunjukkan bahwa para sahabat ahli agama, orang yang alim tentang agama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa para sahabat berada di siratal mustaqim, menunjukkan bahwa para sahabat manhajnya lurus. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat sebagai wakil beliau, penyambung lisan beliau, untuk menyampaikan dakwah Islam, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian sabda beliau dalam hadis yang lain, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun seayat. Dan pertama kali beliau tujukan sabda beliau ini kepada para sahabat beliau agar menyampaikan dari beliau meskipun seayat saja. Kemudian di antaranya lagi adalah hadis Rasulullah SAW yang demikian memuji para sahabat dan menyatakan bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah beliau. Beliau bersabda, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yakni para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.
thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka, yakni tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sabda beliau, khairun nas, sebaik-baik manusia, menunjukkan bahwa para sahabat yang baik apanya, yang bagus apanya. Fisik beliau tidak, kebangsaan beliau tidak. Apanya yang bagus, apanya yang sebaik-baiknya? Al-iman, iman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Ilmu mereka, manhaj mereka, perjuangan mereka terhadap Islam, mereka memperjuangkan Islam, dan seterusnya. Kala itu beliau mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, yang hidup di zamanku, yakni para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka inilah yang dikatakan kaum salaf. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman. Salaf itu secara bahasa artinya ma madha wa taqaddam, sesuatu yang mendahului atau sudah berlalu. Itu arti salaf secara bahasa. Tetapi makna salaf dalam istilah syariat adalah generasi pertama umat Islam. Mereka disebut generasi salaf karena mereka adalah generasi yang telah berlalu. Dan umumnya kalau ulama menyebut generasi salaf, maka yang mereka maksudkan adalah 3 generasi pertama: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kenapa mereka yang dikhususkan dengan salaf? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu sahabat beliau. Kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan generasi salaf. Nah, hadis ini sifatnya pujian Nabi SAW bahwa mereka adalah generasi terbaik. Namun di dalamnya mengandung perintah agar kita mencontoh dan meneladani mereka. Makanya orang yang mencontoh mereka disebut salafi. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata salaf artinya generasi pertama umat Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi pertama. Kemudian kita tambah huruf ya, maka dibaca salafi. Ya itu disebut dalam bahasa Arab ya unisbah, ya untuk penisbatan. Jadi salaf itu generasi pertama umat Islam, salafi artinya pengikut mereka. Jadi salafi itu bukan golongan, bukan kelompok, bukan organisasi, tapi setiap umat Islam yang mengikuti 3 generasi pertama umat Islam, generasi salaf, maka dia disebut salafi. Iya. Tamassaku biha, kau berpegang teguh dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, jangan main-main prinsip. Sunnah Nabi prinsip. Aku gigit dengan gigi geraham. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam sebelum meninggal dunia, ketika diminta wasiat, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelah aku mati, ini bicara sama sahabat, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Solusinya satu, dikasih tahu sama Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Di sini pentingnya memahami agama lewat pemahaman para sahabat. Mati-mati. Apa arti salaf? Salaf itu secara etimologi adalah orang yang lebih duluan dari kita. Ini arti kata salaf. Orang yang lebih duluan dari kita. Ya, kalau orang tersebut yang lebih duluan dari kita dalam kejelekan, Abu Jahal salaf kejelekan. Ya. Nabi salaf kita, salaf kebaikan, dan kalimat salaf itu sinonim muslim.
Ya, jangan dikira itu istilah untuk organisasi tertentu, untuk anggota pengajian tertentu. Itu kalimat syar'i. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda kepada Fatimah, "Ni'mas salafi ana laki." Wahai Fatimah, sebaik-baik salaf untuk kamu akulah orangnya. Maksudnya sebaik-baik pendahulu kamu adalah aku. Ya, jadi kalimat salaf itu bukan istilah untuk organisasi tertentu, oknum, ya manusia, bukan. Tapi itu kalimat syar'i, artinya pendahulu. Nah, kalau dikatakan ulama salaf itu yang datang sebelum tahun 300 Hijriah, ini dinamakan ulama salaf. Adapun ulama yang datang setelah 300 Hijriah itu disebut dengan ulama khalaf. Jelas ya? Itu namanya ulama khalaf. Ya. Nah, kalimat salafi artinya orang yang ingin berusaha mengikuti salaf. Setiap muslim adalah salafi. Karena setiap muslim berusaha untuk mengikuti Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik salaf dia, pendahulu dia. Ya, para tabi'in. Ya kan, setiap muslim kan berusaha mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Ya. Jadi kalimat salafi kalimat syar'i. Jangan fobia dengan kalimat salafi. Dia bukan kalimat untuk suatu partai, organisasi, oknum atau anggota pengajian tertentu. Dia kalimat syar'i. Arti salafi orang yang berusaha mengikuti para salaf. Siapa para salaf? Sebaik-baik mereka adalah Nabi, kemudian para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab dan ulama yang datang setelahnya. Nah, benar tidaknya pengakuan dia, maka perbuatan dia sehari-hari sebaik-baik bukti. Benar enggak dia ngikut para salaf? Jelas ya?